Kemudian yang berikutnya ayat 68. Qalu ittakhadallahu walada subhanahu huwal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ard in 'indakum min sultanin bihadza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kita terjemah lafziyah dulu. Qalu, mereka mengatakan, ittakhadha, menjadikan. Ada berapa kata ittakhadha dalam Al-Quran? Banyak sekali. Qalu, mereka mengatakan, ittakhadha, menjadikan. Siapa yang menjadikan? Allahu, Allah. Menjadikan apa? Walada, anak. Jadi mereka mengatakan Allah menjadikan anak. Maksudnya Allah punya anak. Subhanah, Allah membantah, mensucikan dirinya dari tuduhan mereka. Subhanah, maha suci Dia. Huwal ghaniyyu, Dia al-ghani, zat yang maha kaya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Masa butuh anak? Seluruh yang ada di langit dan seluruh apa yang ada di bumi itu kepunyaan Allah, miliknya. Masa mengkhususkan sesuatu sebagai miliknya? Semuanya kepunyaan Allah, semuanya milik Allah. In 'indakum, tidaklah pada kalian min sultan, dalil, bihadza, tentang ini. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, apakah kalian berbicara tentang Allah apa yang tidak kalian mengetahuinya? Kita bacakan dari As-Sa'di. Yaqulu ta'ala mukhbiran an buhtil musyrikin li rabbil alamin. Allah memberitahukan kepada kita tentang kedustaan orang-orang musyrik li rabbil alamin, terhadap Allah, Tuhan semesta alam. Jadi Allah memberitakan kepada kita tentang kedustaan yang dilontarkan oleh orang-orang musyrik berkaitan dengan Allah, Tuhan semesta alam. Qalu takhadallahu walada, mereka mengatakan Allah punya anak. Mereka mengatakan Allah punya anak. Fanazzaha nafsahu an dzalika, maka Allah mensucikan dirinya dengan berfirman, subhanah, maha suci Dia. Ai tanazza amma yaqulu dhalimuna fi nisbati naqais ilaihi uluwan katsira. Allah mensucikan diri dari apa yang dilontarkan oleh orang-orang zalim yang menyematkan kepada Allah sifat-sifat kurang, yang menyematkan kepada Allah sifat-sifat kurang. Misalnya punya anak, ini berarti menyematkan kepada Allah sifat kurang. Orang punya anak berarti punya keturunan, berarti punya generasi. Apapun yang punya generasi, orang punya generasi, karena dianya akan punah nantinya. Sapi, onta, kambing punya anak, punya keturunan, punya generasi, karena induknya nanti akan punah. Jadi apapun yang punya generasi karena akan punah. Ketika menyematkan Allah punya anak, berarti ada generasi, Allah akan punah. Maka subhanah, maha suci Allah atas apa yang mereka sematkan kepada dirinya berupa an-naqais, sifat kurang. Makanya kan Allah berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lam yalid walam yulad, maaf, lam yalid, Allah tidak beranak, walam yulad, dan Allah tidak diperanakan. Lam yalid, Allah tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakan, tidak dilahirkan maksudnya. Lam yalid, tidak beranak, karena seluruh yang beranak berarti punya keturunan, berarti butuh generasi yang melanjutkan, karena induknya akan punah. Subhanah, maksud Allah dari yang demikian itu. Walam yulad, Allah juga tidak dilahirkan, karena sesuatu yang dilahirkan berarti sesuatu yang baru, ada sesuatu yang lebih terdahulu. Maka maha suci Allah dari yang demikian itu.
lam yalid wa lam yulad. Nah, jadi Allah mensucikan dirinya dari tuduhan orang-orang musyrik. Gak mungkin pada Allah disematkan sifat kurang, kemudian dikuatkan lagi dengan firman-Nya huwal ghaniyyu. Dia itu al-ghaniyyu, zat yang maha kaya. Yang namanya zat yang maha kaya, apalagi maha kayanya mutlak, maka tidak butuh apapun. Tidak butuh apapun. Sekarang manusia yang sangat kaya dan tidak mungkin mutlak. Apa yang ada pada dia? Semuanya ada, nggak ada yang tidak ada. Mobil ada, nggak butuh mendatangkan mobil. Mobil ada, supir ada, dan mekaniknya ada, nggak perlu dia datang ke bengkel untuk servis, benerin mobilnya, nggak butuh. Kemudian beras tersedia, semuanya ada. Maka dikatakan dia nggak pernah butuh kepada apapun karena semuanya telah ada. Tetapi bagaimanapun pasti tidak mutlak. Bagaimanapun pasti tidak mutlak. Misalnya kita sebutkan yang tukang pijit ada, yang bikin baju ada, semuanya ada, yang dibutuhkan untuk kehidupannya itu ada. Dia akan kesepian kalau nggak ada orang. Nah, ini contoh tidak mutlak. Tetapi untuk fenomena kehidupan manusia, ketika orang dikatakan sangat kaya, maka kita akan mengatakan tidak butuh kepada siapapun sudah. Dia dengan dirinya karena semuanya telah lengkap. Nah, itu manusia yang kekayaannya tidak mutlak. Lalu bagaimana Allah yang kekayaannya mutlak, maha kaya, wal ghaniyyu, dia zat yang maha kaya. Loh, kok kemudian dikatakan punya anak, berarti butuh anak. Gak usah pakai dalil, kita juga bisa membantah. Allah punya anak berarti menghendaki punya anak. Maka kita bisa bertanya, berarti kan anak disukai dong kalau punya anak. Maka kita bertanya, kenapa cuma satu? Sampai ungkapan mereka, Tuhan Bapa mengorbankan anak satu-satunya demi menebus dosa-dosa manusia. Jadi Tuhan Bapa mengorbankan anak satu-satunya demi menebus dosa-dosa manusia. Menunjukkan Allah butuh anak. Kenapa cuma satu? Kenapa cuma satu? Sehingga harus kehilangan demi dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Ini memang akidah bikinan orang begitu ya. Maka akal yang sehat pasti akan menolak. Nggak klop dengan akal sehat, nggak klop dengan fitrah. Di sini Allah berfirman, wal ghaniyyu, dia zat yang maha kaya, nggak butuh anak. Kemudian ditegaskan lagi, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia gak butuh apapun, justru apapun butuh kepadanya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allahus somad, Allah adalah somad. Apapun butuh kepadanya. Gak ada siapapun, gak ada apapun, pasti butuh kepadanya. Butuh kepada perkara-perkara di mana dia satu-satunya yang menyediakan perkara-perkara tersebut. Loh, kok kemudian dikatakan punya anak? Ayat 68 ini melengkapi ayat yang ke-66 yang lalu kita bahas. Ayat 66, ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardi. Ketahuilah, sesungguhnya Allah memiliki man, siapa yang di langit, waman fil ardi, dan siapa yang di bumi. Man itu maknanya akil, ukola, yang punya akal. Man, manusia punya akal. Man, para malaikat. Kemudian yang lalu kita bahas,
Apakah yang dimiliki, yang dikuasai oleh Allah hanya yang berakal manusia dan malaikat? Selainnya tidak, karena Allah menyebutnya man. Yang lalu sudah kita bahas, ini namanya mafhum muwafaqah. Yang berakal saja Allah kuasai, apalagi yang tidak berakal. Loh kok kemudian kalian malah menjadikannya sebagai Tuhan-Tuhan, patung-patung, berhala-berhala. Yang berakal saja milik Allah dan Allah menguasainya, apalagi yang tidak berakal. Jadi mafhum muwafaqah. Ketika redaksinya yang Allah kuasai, yang Allah miliki adalah yang berakal saja, maka maknanya apalagi yang tidak berakal, kan begitu. Sebagaimana firman Allah, fala taqul lahuma uff. Janganlah kalian mengatakan kepada kedua orang tua, ah bapak, ah mama, gimana sih ini sih, abi kok gitu sih, umi kok gitu. Itu sudah bentuk durhaka, meskipun durhaka yang kadarnya ringan, apalagi berbuat lebih dari itu. Gak mungkin ada yang memahami fala taqul lahuma uffin. Janganlah mengatakan kepada orang tua ah. Oh, yang dilarang itu mengatakan ah. Saya nggak pernah mengatakan ah pada orang tua, saya cuma nonjok sama mukul. Ya nggak ada yang mengatakan demikian. Ini mafhum muwafaqah. Nah, meskipun sudah jelas dengan mafhum muwafaqah, tetapi pada ayat yang sekarang kita bahas melengkapi, disebutkan ma. Sekarang disebutkan ma. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi semakin menjelaskan. Seandainya Allah tidak menyebutkan ayat ini lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, sudah jelas di atas dengan mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah mungkin bahasa kita pemahaman yang linear gitu ya, yang searah, yang linear begitu. Nah, dan di sini disebutkan secara eksplisit selain man yang di atas, sekarang disebutkan ma. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya lah apa yang di langit dan di bumi. Jadi dia zat yang maha kaya. Gimana kemudian disematkan dengan sifat kurang, punya anak, kemudian dikatakan mengorbankan anak yang satu-satunya demi menebus dosa manusia, dosa warisan. Ini pemahaman yang batil. Kemudian yang berikutnya bentuk pertanyaan yang menunjukkan aneh atau yang menunjukkan keheranan. In indakum min sultanin bihada, in indakum min sultanin bihada, apakah pada kalian ada hujah untuk ini, bahwasanya Allah punya anak sehingga dikatakan Allah itu lemah, padahal seluruhnya adalah milik Allah. Apakah kalian ada hujah? Apakah kalian ada pegangan? Apakah kalian ada dasar yang mendasari, ada pedoman untuk dikatakan Allah itu punya anak? In indakum min sultanin bihada, atau apakah ada? Apakah ada? Perlu dijawab apa enggak? Enggak ada. Ya enggak perlu dijawab begitu. Ini maksudnya pengingkaran. Pertanyaan yang bentuknya pengingkaran. Kan tidak ada. Loh kok bisa kalian memiliki paham Allah punya anak? Maka Allah lebih lanjut berfirman yang sifatnya mempertanyakan lagi. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun? Apakah kalian berbicara tentang Allah apa yang tidak kalian ketahui? Apakah kalian berbicara tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui? Jangan sekali-kali berbicara tentang Allah yang tidak kita ketahui. Yang tahu tentang Allah siapa? Allah sendiri. Yang tahu tentang Allah, Allah sendiri. Maka Allah berfirman, Qul a'antum a'lamu amillah? Apakah kalian lebih tahu tentang Allah ataukah Allah sendiri? Qul a'antum a'lamu amillah? Apakah kalian yang lebih tahu tentang Allah ataukah Allah itu sendiri yang mengetahui tentang dirinya? Nah, ini terkait dengan kita sangat kuat dengan kaum muslimin. Kalau terkait dengan orang-orang
Nasrani yang mengatakan Allah punya anak sehingga mereka memiliki akidah Trinitas, atau orang Yahudi yang menyatakan Allah punya anak, itu sudah jelas batilnya. Tetapi kita juga meskipun tidak sampai mengatakan Allah punya anak, kita terjerumus seperti mereka berbicara tentang Allah yang kita tidak mengetahui sehingga kita mendahului Allah. Jangan sampai. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun? Apakah kalian mengatakan tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui? Kok bisa mengatakan Allah punya anak? Ini dari mana? Dari mana asal-muasalnya? Apa yang mendasari kok kalian mengatakan Allah punya anak? Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun? Apa kalian mengatakan tentang Allah apa yang tidak kalian ketahui? Sudah jelas Allah Maha Kaya. Sudah jelas seluruh yang ada itu diciptakan Allah, maka Allah yang memiliki keseluruhannya dan Allah yang berbuat leluasa sekehendaknya. Loh kok kemudian dikatakan Allah punya anak? Berarti menyematkan kepada Allah sifat kurang. Nah, dan redaksinya juga in indakum min sultanim bihada? Apakah kalian punya sultan tentang ini? Sultan artinya apa sultan? Apa terjemahnya sultan? Apa terjemahnya sultan? Terjemah. Apakah alasan? Sultan itu artinya alasan. Ini terjemahnya sudah merupakan tafsir. Sultan arti yang sebenarnya itu raja, penguasa. Sultan arti yang sebenarnya itu penguasa. Raja disebut sultan. Sultan, kalau kita sultan ya, sultan pertama, sultan kedua, sultan ketiga. Sultan itu penguasa. Kenapa alasan dalil hujah Allah menyebutnya sultan? Kenapa? Dan di dalam banyak ayat alasan-alasan itu Allah menyebutnya dengan sultan. Ini tentu kalau kita memahami akan semakin kuat di dalam kita beragama. Sultanan artinya penguasa. Yang namanya penguasa itu kan menguasai. Yang namanya penguasa kan menguasai. Sehingga kita berada dalam kekuasaannya. Itu sultan. Misalnya kita bilang Surabaya mana? Jawa Timur. Mana dalilnya? Ambil peta. Itu Jawa Timur. Sudah, kita nggak bisa berkutik karena kita dikuasai oleh ini, dikuasai oleh peta ini. Kita nggak bisa berkutik. Jadi kita dikuasai. Dalil itu disebut dengan sultan. Maka apakah kalian memiliki sultan? Apa kalian memiliki sesuatu yang memaksa kalian sehingga kalian tidak bisa berlepas? Sehingga tidak bisa berlepas. Jadi hujah disebut sultan karena kita nggak bisa berlepas. Di mana kita berjalan harus berdasarkan pedoman yang disebut dengan sultan ini. Sultan itu menguasai kita nggak bisa berlepas. Misalnya sholat, kita harus bersuci dulu dari hadas. Sultannya jelas, hujah itu disebut dengan sultan. Hujahnya jelas, sultannya jelas. Dalam Al-Quran, di dalam hadis, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan seterusnya. Sehingga tidak mungkin kita sholat tanpa berwudu karena kita dikuasai oleh yang namanya pedoman ini. Nah, makanya di sini disebutkan in indakum min sultanim bihada. Apa kalian ada sultan, ada hujah yang kalian terikat dengannya, yang harus menjadikan kalian memiliki pemahaman Allah punya anak? Apakah ada? Nyata-nyata tidak ada. Berarti kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berarti kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ini konteksnya orang-orang kafir. Tadi sudah kita sampaikan. Ini juga bisa terkait dengan kita di dalam masalah membahas nama dan sifat Allah. Dan justru di dalam bab ini kaum muslimin banyak yang tersesat.
sebagaimana di dalam bab takdir banyak kaum muslimin tersesat, sehingga kalau tidak terjerembab di dalam hulu, yaitu orang-orang Jabriyah, maka akan terjerumus ke dalam orang-orang yang taksir, mengabaikan, yaitu orang-orang Qadariyah. Demikian juga di dalam bab asma wa sifat, di dalam nama-nama dan sifat Allah.